Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Format Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang keliling dan luas bola ketupat serta layang-layang. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Oke, perhatikan gambar bola ketupat dan layang-layang berikut ini. Bola ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sisinya itu adalah AD, DC, CB, dan BA. Kemudian ada yang dikatakan diagonal 1, yaitu AC, diagonal 2, BD, dan sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Nah, jadi untuk mencari luasnya itu adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan untuk mencari kelilingnya masih sama teman-teman. Tambahkan aja keempat sisi terluarnya. Berarti AD ya. Boleh kalian mulai dari AD, boleh kalian mulai dari AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA. Yang penting tambahkan aja keempat sisi terluarnya ini. Atau langsung aja pakai rumus 4 kali S. 4 dikali sisi. Oke. Nah, kalau layang-layang itu keempat sisinya nggak sama panjang teman-teman. Hanya sisi PQ dan QR yang sama panjang. RS dan SP yang sama panjang. Oke, sudutnya juga 90 derajat. Nah, rumusnya untuk mencari luas masih sama. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, tambahkan aja keempat sisi terluarnya. PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Oke, biar lebih paham kita ke contoh soal. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD adalah 8 cm dan 6 cm. Tentukan luas dan keliling belah ketupat tersebut. Jawab. Ini gambarnya ya teman-teman. Diketahui diagonal satunya 6 cm, diagonal 2-nya 8 cm. Yang ditanya luas dan keliling belah ketupat. Kalau luasnya masih gampang ya teman-teman. Masukin aja rumusnya. Luas itu sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya itu 6 cm dikali diagonal 2-nya 8 cm dibagi 2. 6 kali 8 itu 48 cm ya teman-teman. Oke, 48 cm kuadrat dibagi 2. Jadi luasnya itu adalah 48 dibagi 2, 24 cm kuadrat. Nah, untuk mencari kelilingnya, tadi kan keliling itu tambahin aja keempat sisinya ya kan, sisi terluarnya. Sementara Kak, kita nggak tahu sisi terluarnya berapa. Oke, untuk mencari sisi terluarnya, kita gunakan rumus Pitagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Ingat ya teman-teman, seperti soal yang pada video sebelumnya, rumus Pitagoras ini kan berarti sisi miring. Untuk mencari sisi miring, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Hanya itu yang ini AO, B-nya itu OD. Kak nggak tahu juga panjang AO berapa. Tahu ya, ada di soal. Dari A ke C, ini kan diagonal pertama. Diagonal pertamanya itu 6. Berarti kalau AO ini kan separuh dari diagonal pertama. Berarti 3 cm. Sementara DB itu kan diagonal kedua, 8 cm. Kalau kita hanya ambil yang ini, berarti 4 cm. Oke, pintar. Ingat ya, udah diketahui berarti AO berapa, OD berapa. Sekarang untuk mencari kelilingnya, kita cari dulu sisi yang ini. Berapa panjangnya? AD rumusnya sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Sama dengan akar dari AO tadi separuh dari diagonal pertama, 3 kuadrat ditambah separuh dari diagonal kedua, 4 kuadrat.
sama dengan akar dari 3 kuadrat, artinya 3 kali 3, 9, ditambah 4 kali 4, 16. Sama dengan 9 ditambah 16, 25. Akar 25 itu 5 cm. Akar itu adalah kebalikannya pangkat. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5. Jadi akar 25 adalah 5. Oke, udah ketemu ya. Sisi terluarnya yang ini 5. Tadi kan keempat sisinya sama panjang, berarti bisa kita pakai rumus 4S, 4 kali sisi. Sisinya 5, berarti 4 kali 5, 20 cm. Oke, udah tahu ya teman-teman, kelilingnya 20 cm. Bisa ya? Kalau ada yang masih bingung mungkin tentang Pitagoras ini tadi, nanti boleh tanya sama kakak ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Panjang diagonal suatu belah ketupat diketahui berturut-turut 8 cm dan 2x tambah 3 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 81 cm kuadrat, tentukan nilai x dan panjang diagonal yang kedua. Oke, kita jawab ya teman-teman. Diagonal satunya 18, diagonal 2-nya 2x tambah 3 cm. Luasnya 81 cm kuadrat. Jadi biasakan dalam menjawab soal cerita nih matematika teman-teman, itu dibuat dulu diketahuinya biar lebih mudah. Kemudian yang ditanya, tentukan nilai x dan panjang diagonal kedua. Oke, kita jawab. Masih menggunakan rumus luas teman-teman, karena ini kan yang diketahui nih, ada luas diagonal 1, diagonal 2. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luasnya tadi 81. Gantikan L-nya dengan 81. Sama dengan 18. Nggak perlu lagi kalian buat di sini kali teman-teman, karena tanda kurung ini artinya dalam matematika sudah dikali. 2x tambah 3 per 2. 162 ini didapat dari 81 dikali 2. Kali silang ya teman-teman. Kalau ada bentuk seperti ini dalam matematika itu dikali silang. 81 kali 2, 162. Sama dengan, oke, yang ini kita kalikan ke dalam. 18 kali 2x itu 36x. Ditambah 18 kali 3 itu 54. Oke. 36x itu nggak bisa ditambahin dengan 54 teman-teman, karena ini nggak ada x-nya, nggak sejenis. Kita cari kawannya yang sejenis, sama yang mana? 54 ini berarti kawannya dengan 162. Pindahkan dia ke ruas kiri. Kalau setiap pindah ruas itu tandanya dibalik, kalau ini tambah jadinya kurang. 162 dikurang 54 sama dengan 36x. 162 dikurang 54 itu 108 sama dengan 36x. Untuk mencari x-nya, 108 dibagi dengan 36. Ingat, yang ada x-nya, yang ada variabelnya itu selalu di bawah. Ya, karena ini kali kebalikannya bagi. 108 dibagi 36, x-nya itu adalah 3. Oke, x-nya adalah 3. X-nya ini 3. Nah, tadi udah dapat nih berarti tentukan nilai x. X-nya 3. Nah, sekarang kita mau cari berapa panjang diagonal kedua. Karena panjang diagonal kedua masih dalam bentuk gini, teman-teman. Oke, jadi panjang diagonal kedua kan 2x tambah 3. Gantikan x-nya dengan 3. Berarti 2x artinya 2 kali x. 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 itu 6 ditambah 3. Berarti diagonal kedua panjangnya 9 cm. Bisa ya teman-teman?
Oke, sekian contoh soal dari kakak. Sekarang teman-teman biar lebih paham, silahkan kerjakan 4 soal yang kakak kasih. Semangat berlatih teman-teman, nanti pembahasannya akan kakak bahas di video selanjutnya. See you!